Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kebon Nyamuk. Di sini saya sebagai host dan ini narasumber saya, Raffi Ardiansyah dari 11 TSM 2. Di sini kita akan bertanya seputar teknik sepeda motor ya. Kira-kira apa aja sih pelajaran yang ada di teknik sepeda motor itu? Jadi pelajaran di teknik sepeda motor di SMK Mitra Industri itu ada 3 pelajaran, yaitu yang pertama adalah mesin, yang kedua sasis, yang ketiga itu kelistrikan. Oke, kita akan bertanya tentang mesin dulu ya. Oke, boleh. Yang mesin tuh kira-kira yang dipelajari apa aja? Kalau di pelajaran mesin tuh seperti kita mempelajari tentang apa gunanya oli, apa gunanya radiator, apa gunanya CVT gitu, Oke. transmisi gitu. Kalau di mesin tuh kan ada minimal servis ya. Iya, betul. Itu kira-kira apa aja sih yang harus diservis itu? Kalau minimal ya paling yang oli mesin, pergantian oli mesin. Jadi di pergantian oli mesin tuh standarnya tuh setiap 4.000 km atau kalau dalam kurun waktu itu sekitar 2 bulan. Kalau untuk filter udara dia itu setiap 16.000 km atau sekitar 6 bulanan. Oke. Saya kan juga sebagai pengguna motor ya. Iya, betul. Itu kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatikan tuh di motor tuh? Kalau perlu diperhatikan itu seperti kampas rem. Kalau kampas remnya habis itu bisa terjadi remblong, dan juga kalau jarak main handle rem juga perlu diperhatikan. Dan juga pergantian oli mesin juga harus diperhatikan, karena kalau oli mesin itu habis akan terjadi masalah di bagian pistonnya, akan baret. Oke. Kalau di teknik sepeda motor tuh yang paling menurut Raffi susah dipelajarin tuh apa sih? Kalau menurut kita ya sebagai siswa TSM teknik sepeda motor ini, yang paling susah tuh sebenarnya tuh bagian kelistrikan. Kalau yang kita pelajari, kalau di bagian kelistrikan tuh kita tuh disuruh merangkai rangkaian listrik, lalu kita harus apa ya sebenarnya menghafal rangkaian listrik. Jadi kita harus menyambung kabel dari klakson misal ke stop kontak, dari stop kontak ke klakson, dari klakson ke saklar, baru ke menyambung ke aki lagi. Gitu. Seperti gitulah. Kira-kira kalau misal kita nge-servis motor sendiri tuh bisa nggak sih? Sebenarnya sih bisa kalau ada alatnya dan ada dasar-dasarnya. Oke. Sebenarnya semua orang itu bisa kalau benar-benar ada dasarnya. Kalau pergantian oli kan gampang kan, cuma buka baut, ya siapin baskom gitu. Okay. Ya siapin oli gitu, ya gampang lah. Bisa aja. Tapi kalau untuk turun mesin gitu sebaiknya ya diserahkan bawa ke bengkel aja. Okay. Diserahkan yang bisa. Kalau di Mitra Industri ini ada nggak sih kayak bengkel-bengkel khusus anak-anak TSM gitu? Ada di bawah gedung di aula gedung F ya, di bawahnya. Di situ kita ada servis umum, terus ada bengkel praktek juga, ada untuk tune up juga, ya banyak di situ. Oke. Kalau di bengkel TSM itu kita bisa nggak sih servis motor dari luar? Maksudnya bawa motor dari motor luar sendiri ya, itu dari luar. Bisa banget. Karena di situ tuh sekarang ada namanya TEVA atau Teaching Factory. Jadi di situ bisa sekalian servis juga. Jadi datang aja. Oke. Nanti dikonfirmasi ke adminnya, di situ ada. Oke, siap. Apalagi ini Oke, ini kalau di motor tuh kan ada CVT ya? Iya, betul. Nah, itu CVT tuh
apa aja sih komponen-komponennya? Kalau di motor itu terutama motor matic ya, di situ tuh ada di bagian kiri itu CVT namanya. Jadi di CVT itu ada fan belt, terus juga ada roller, terus juga ada mangkok kampas ganda, ya banyak lah. Oke. Nah itu juga diperhatikan kalau untuk servis. Seperti kalau fan belt kan kalau mau putus tuh harus diganti Iya. setiap 16.000 km biasanya. Oke, sekian pertanyaan dari saya ya, Rapi. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.